Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangkemoji beserta Dewan Guru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari yang cerah ceria ini kita dipertemukan dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negeri 3 Karangkemoji oleh Bapak Warkino SPD SD CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah. 3. Diseminasi. 4. Lain-lain dan tanya jawab. 5. Penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan basmalah bersama. Memasuki acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangkemoji kepada yang terhormat Ibu Sri Sunarni SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri 3 Karangkemoji. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bapak Warkino SPD SD CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Saya sebagai kepala sekolah tentunya akan memberikan dukungan dan fasilitas terhadap beliau Bapak Warkino selama pendidikan guru penggerak ini. Harapan saya dengan adanya diseminasi budaya positif ini memberikan dampak yang positif terhadap peserta didik dan Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 3 Karangkemoji. Kegiatan diseminasi ini tentunya harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat menggerakkan rekan-rekan guru dari SD Negeri 3 Karangkemoji untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berharap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan baik sehingga kita semua dapat mendapatkan informasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Warkino SPD. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negeri 3 Karangkemoji kepada beliau CGP Angkatan 9 Bapak Warkino SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Sunarni, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru SD Negeri Karangkemoji yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan ilahi Robbi, yang selalu memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Terbukti pada hari ini, pagi hari ini kita berkumpul di ruangan SD Negeri Karangkemoji dalam rangka kegiatan diseminasi saya, yaitu tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negeri Karangkemoji, Kecamatan Gumelar.
Mudah-mudahan acara pada hari ini bukan hanya sekedar saya untuk memenuhi tugas, tetapi adalah untuk berbagi pengalaman praktik baik apa yang saya dapatkan ketika pendidikan di CGP pada sampai modul 1.4 tentang budaya positif. Sekali lagi, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semua, tapi ini adalah bentuk kolaborasi saya untuk menyampaikan, untuk mengimplementasikan apa yang saya dapat. Mudah-mudahan acara hari ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, sukses di akhir acara. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saya akan menyalam kepada Bapak Ibu semuanya tentang salam dan bahagia. Ini adalah salah satu salam, bukan hanya ikon dari guru penggerak, tapi ini adalah merupakan salam kita sebagai pendidik. Dan kita sebagai juga bisa mengajar, mendidik, membimbing dengan rasa bahagia. Jadi bukan hanya sekadar slogan, tapi mari tetap kita sampaikan dengan rasa bahagia kepada murid-murid kita. Nah, di sini saya berbagi pengalaman yang disampaikan oleh beliau, Ibu fasilitator kami, Ibu Sulastri, yang dengan motivasi yang sangat luar biasa kepada saya dan teman-teman di CGP Angkatan 9 dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Gali Latiano, yang mereka juga tidak pernah putus dan berhenti memotivasi, memberi semangat kepada diri saya dan teman-teman saya untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak di Angkatan 9 ini. Nah, budaya positif apa ya? Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi ini adalah perwujudan nilai ya, yang menjadi keyakinan kita ada di sekolah kita. Nah, budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap diri sendiri, baik atau buruk seseorang, hanya diri sendiri yang bisa mewujudkannya. Jadi ini adalah pembiasaan. Bisa karena biasa menjadi pembiasaan. Inilah sekali lagi, setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya. Nah, saya punya pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, dibaca coba Ibu Ira Dirica Yanti. Nomor 1. Iya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju, tergantung fisik dan fisik bentuknya. Oke, nanti kita bahas. Yang nomor 2, Ibu Nurlana. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, ini. Yang nomor 3, Ibu Rohayati. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Nah, terima kasih. Nah, mudah-mudahan dengan pertanyaan formatif ini nanti kita bisa memahami tentang pertanyaan ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan, dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan nih, Bapak Ibu. Ini tentang perubahan paradigma nih, kegiatan kepala tangan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk
kehidupan Anda. Nih, Anda sebagai A. Nah sekarang teman Anda adalah si B, mencoba dengan segala cara untuk membujuk kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bisa membuka kepala tangan Anda. Nih ya, ini tantangan kita. Anda sebagai A yang memegang benda yang sangat berharga, tetapi di sisi lain ada teman panjenengan yang kepengen membuka, kepengen tahu apa isinya. Nah, kita kan di sini punya pilihan, ya kan? Ini di sini kita punya pilihan. Kira-kira saya membuka atau tidak? Coba, menurut panjenengan seperti apa kira Bu Suryati? Jika Anda memegang sesuatu benda yang dengan mempertahankan sekuat tenaga, tapi tidaklah ada teman B yang kepengen tahu apa yang Anda genggam, coba gimana? Tetap tidak dibuka. Ya. Ibu pun? Ya, sama, karena itu rahasia kita. Oh, tetap tidak dibuka. Bagaimana Pak Sobri? Tidak membuka. Bagaimana Pak Sikit? Tergantung kepada orang yang memintanya. Tergantung orang yang kepada memintanya. Misalnya begini, berarti kita memegang sesuatu benda yang sangat berharga, kita nggak boleh tahu, ada orang lain yang tahu. Nah, tapi tiba-tiba ada teman membujuk. Nah, ketika melihat orangnya, oh, si dia diinginkan, meskipun itu adalah yang sangat rahasia, berarti kita bisa bukanya. Dari Ibu Suryati bilang tidak, hukum tidak, Pak Sikit tergantung, Pak Sobri tidak. Nah, di sini nanti kita akan belajar itu ya. Jadi kita punya sebuah keyakinan. Kira-kira saya buka atau tidak? Ini ya. Tadi sudah pertanyaan ini sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Nah ini, kira-kira menurut panjenengan membuka atau tidak itu tergantung betul. Tetapi pada intinya yang berhak membuka dan tidak adalah diri kita sendiri. Jadi kitalah sebagai kontrolnya. Jadi kita sebetulnya bisa mengendalikan diri, mengontrol diri sendiri, meskipun dibujuk siapapun itu, orang siapapun itu, tapi kitalah sebagai penentunya. Kan seperti itu. Nah ini. Sekarang selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol. Ini ilusi kontrol. Yang pertama adalah tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, selanjutnya Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini adalah salah konsepsi atau salah pemahaman. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tamanya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini yang masih kita lakukan nih. Kita masih melakukan untuk mengatur murid untuk jadi ini, jadi itu sesuai dengan keinginan kita. Contoh saja masih, bocah menang, katakanlah, ya murid itu kadang merasa terpaksa untuk diam, ya kan? Sebetulnya di dalam merdeka belajar mereka berhak untuk tidak seperti itu. Nah makanya nanti kita akan ada solusi untuk mengatasi hal yang seperti ini.
Ilusi yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, ini kita sebagai guru mulai beralih ya pengontrol kita kepada murid-murid kita dengan adanya pemahaman seperti ini. Mudah-mudahan kita mulai berangsur-angsur melakukan perubahan, beralih ya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu belum tentu akan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Saya ulangi, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi kita untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Apa mau kok dadi bocah bodoh agar orang kata kenapa guru bu guru? Ini adalah kalimat negatif yang mungkin masih ada beberapa guru yang seperti itu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya disseminasi seperti ini kita mulai berangsur ya beralih dari selama ini bagaimana kita mengontrol murid. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya setelah acara ini selesai. Paling tidak kita bisa menambah pengalaman. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, lama-kelamaan kalau kita memaksa harus orang lain jadi diri kita. Nah, ini lama-kelamaan akan jenuh, bosan, dan bahkan cenderung akan menuju ke dalam pemberontakan yang ujungnya adalah permusuhan. Nah, seperti itu. Jadi mari kita sebagai guru jangan sampai kita membentuk murid-murid kita untuk mengontrol yang lain, apalagi bersifat memaksa, karena yang dipaksa cenderung akan jenuh dan menimbulkan permusuhan. Demikian, sampai di sini ada yang dapat saya ulas? Masih ada yang belum paham? Kira-kira bisa dilanjut? Ya, lanjut. Terima kasih. Saya lanjutkan Ibu-ibu tentang perubahan paradigma stimulus respon. Nah, di sini adalah tentang teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Silakan saya minta bantuan dari Bapak Ibu semuanya untuk membacakan dari baris per baris. Yang pertama, saya minta bantuan kepada Ibu Suryati untuk pembacaan baris pertama tentang stimulus respon dan teori kontrolnya. Terima kasih. Untuk stimulus respon, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terima kasih untuk Ibu Suryati. Untuk baris yang kedua, saya minta bantuan Ibu Ira Dwi Cahyati. Yang kedua, kita melihat bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal, menurut teori kontrol, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Terima kasih.
Untuk baris yang ketiga, Ibu Kursiati. Barisan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, padahal teori kontrol saya hanya yang bisa mengontrol diri Anda. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Nurana untuk baris yang keempat. Untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal menurut teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terima kasih. Untuk baris berikutnya ya Pak Gusman, mohon bantuannya untuk membacakan baris yang kelima. Untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terima kasih Pak Gusman. Dan yang terakhir, ini minta bantuan kepada Pak Jobrianto untuk membacakan baris yang ke-6. Untuk stimulus respon yang ke-6, model berpikir menang atau kalah. Dan teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang. Nah, terima kasih buat Ibu semuanya. Di sini ada perbedaan ya, ada stimulus respon dan teori kontrol. Dan nanti kita bisa menerapkan yang di sebelah kanan tentang teori kontrol. Jadi seperti saya ambil yang ke-6, berpikir menang atau kalah. Tapi di dalam berpikir positif, menang. Ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Untuk yang berikutnya tentang makna disiplin yang sebenarnya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin, Mas dekat ya Mas, Miki. Selanjutnya tentang makna disiplin yang sebenarnya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin positif. Nah ini, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengkontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini adalah salah satu kunci dari disiplin positif. Ini. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, satunya adalah dalam sebuah teori kontrol yang digagas oleh Dr. William Glasser, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita pelajari. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis, berkebudayaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sekarang tentang proyek nilai-nilai kebajikan ya. Ada peduli, ada rajin, ada integritas, ada rasa hormat. Di sini ada peduli, ada keterusterangan, rajinnya adalah keberanian, integritasnya adalah kebahagiaan, dan rasa hormatnya adalah tanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu dari proyek atau produk nilai-nilai dari kebajikan ya. Ini ada sikap murid, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Saya lanjut.
teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal dari luar. Yang berikutnya adalah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal juga, karena berasal dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Ini ada merdeka menurut Gajah Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar tentang hukuman dan penghargaan. Ini adalah suatu konektivitas ya antara dihukum dan penghargaan. Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti begini, meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta dibujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi kita sebagai guru nanti akan bisa mempertimbangkan antara hukuman dan mempertimbangkan kira-kira akan seperti apa langkah kita sebagai guru. Nah, yang pertama adalah dihukum oleh penghargaan. Kok bisa penghargaan itu bisa menghukum? Nah, di sini akan saya menjelaskan. Pengurus jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berhukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak reaktif, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini nanti ada beberapa contoh. Ya, contoh begini, ketika penghargaan merusak hubungan, ada dua anak, yang satu diberi hadiah, yang satu tidak. Mau tidak mau, anak yang tidak diberi hadiah itu merasa cemburu kepada anak yang diberi hadiah. Ini yang justru akan merusak hubungan mereka. Itu yang dimaksud dari dihukum oleh penghargaan. Yang selanjutnya adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi dalam pemberian apresiasi perlu diingat ada 5 hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima adalah fokus pada proses. Nih, contoh pengakuan. Kemarin saya perhatikan. Nah, dari kebajikannya, rasa empati itu besar. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus yang kedua, saya menghargai, itu adalah bentuk kepedulian. Nanti situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas atau kelompok. Nah, terus lagi nih, terima kasih untuk. Nah, berarti ini bentuk rasa tanggung jawabmu. Karena apa? Karena telah dibantu. Jadi ucapan terima kasih. Nah, situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih. Seperti itu. Jadi saya ketika murid-murid saya memungut benda itu, kita sebagai guru tidak lepas dari kata-kata terima kasih. Ini adalah bentuk penghargaan. Gini Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu. Ini tentang tindakan keseharian guru ini. Ini bentuk kalimat seperti ini kita merupakan hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi hukuman adalah sesuatu yang diberikan kepada murid. Nah, sedangkan konsekuensi adalah bentuk yang ditanggung dari perbuatan. Nah, sekarang yang pertama begini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini jika ada terlambat. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, hukuman. Anak merasa dihukum. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol.
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, konsekuensi. Kenapa? Karena sudah terlambat untuk pelajaran. Ini adalah konsekuensinya. Jadi kita bisa membedakan mana itu hukuman, mana konsekuensi. Nah, jadi saya ulas nih, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kayak tadi harus lari, harus push up, ya kan? Tapi konsekuensi adalah sesuatu yang terjadi. Ini adalah anak supaya bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi apa yang saya lakukan ternyata ada konsekuensinya, seperti itu. Nah, di dalam kita melakukan hubungan dengan anak, jika anak melakukan kesalahan, tentunya kita melakukan restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga mereka bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini merupakan kolaborasi, ya, antara guru dan anak. Nah, karena di sini tidak mudah bagi kita untuk membangkitkan motivasi anak jika anak merasa sudah melakukan kesalahan, kadang merasa minder, takut, bahkan tidak masuk dan seterusnya. Bahkan yang paling ditakutkan adalah keluar, tidak bersekolah lagi. Nah, di sini adalah tentang identitas gagal, ya, yang hukuman. Nah, sedangkan di sini juga konsekuensi restitusi merupakan identitas sukses. Artinya apa? Bisa mengembalikan kepercayaan diri anak. Ini sesuatu yang perlu kita pelajari bareng dan perlu kita tanamkan sebagai guru, bukan hanya sebagai guru penggerak aja, tapi benar-benar materi ini ternyata penting buat kita sebagai pendidik. Nah, sekarang ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksakan. Yang keempat adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan adalah fokus pada solusi. Yang kesembilan adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tentunya dalam sehari-hari kita menemui murid seperti itu, ya, kadang karena yang seperti batir, ya, anak-anak itu tidak sengaja maupun sengaja, tetapi kita sebagai guru kadang-kadang langsung menyentil dengan kalimat-kalimat nah, padahal itu justru bukan solusinya. Mengapa tidak beratur saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini karena apa? Untuk mendukungnya tentang nilai-nilai keyakinan, kita harus bisa membandingkan mana peraturan, mana keyakinan. Peraturan itu berjumlah masa dan dari atasan ke bawah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama. Jadi menurut saya anak itu lebih yakin daripada tak pada aturan. Aturan itu nanti akan bisa dilanggar manakala tidak ada gurunya. Tapi kalau keyakinan itu pasti anak akan konsekuen kepada apa yang diyakini. Nih, hasil dari keyakinan kelas saya, anak bertanggung jawab mengerjakan tugas piket ini dibuat sendiri. Anak-anak bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Loh, bagaimana kalau tidak bertanggung jawab? Kalau tidak piket, nah mereka pasti sudah punya rasa untuk bertanggung jawabnya. Terus bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Ini adalah hasil dari keyakinan kelas saya. Nah, sekarang kita bisa bedakan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini aturan, tapi keyakinan adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, secara keyakinan menghormati orang lain. Kan beda, ya. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini ada tujuannya untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Di sini ada narkoba, tentang kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker bagi tentang kesehatan, jangan berada di kelas atau koridor. Nah, sekarang satu pertanyaan saya, memakai helm itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Nyatanya kalau peraturan dilanggar kan?
Tapi kalau yakin bahwa itu untuk keselamatan, pasti akan memakai helm. Meskipun entah itu ada polisi dan tidak, siang atau malam, kalau merasa butuh keselamatan pasti akan memakai helm. Gitu ya? Nah, lanjut. Ini kebutuhan dasar manusia. Nih, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya ada kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah ini kan, jadi bertahan hidup ada penguasaan, ada kesenangan, ada rasa bebas, ada rasa sayang dan diterima. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup kita. Pertama adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu. Ya. Keinginan untuk dianggap dihargai ini bisa membuat perbedaan. Yang ketika ingin menjadi pemimpin, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasakan salah bila melakukan kesalahan. Yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang berikutnya adalah kesenangan. Ini kebutuhan untuk perasaan senang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ingin dilakukan. Ini kita sebagai guru tentu memberikan rasa belajar yang lebih senang kepada murid adalah harapan kita semuanya. Cuman kita kadang masih ragu untuk melakukannya. Nah sekarang yang berikutnya adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Ini ternyata kalau kita jadi guru itu memperdalami ini adalah suatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini ada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Menurut panjenengan sebelum kita ulas, kira-kira panjenengan sebagai yang mana? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Ya, kita nanti akan bisa menentukannya saat ada tayangan video. Ini saya penghukum. Seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam, ya tidak? Nah ini kembali penghukum. Yang berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Absen.
maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Nah, di sini anak merasa bersalah. Coba kalau ibunya jantungan, ya kan? Jadi anak merasa bersalah banget. Nah, ini menurut Bapak Ibu ini tepat apa tidak? Tidak. Nah, jadi pada posisi ini pembuatan bersalah ini tidak tepat ya, karena hasilnya murid merasa bersalah. Nah, bersalah telah mengecewakan ibu atau gurunya. Jadi murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membalikan orang lain. Ini perlu kita hindari yang seperti ini. Yang berbeda adalah sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada salah aja. Nah ini, Boy sebagai teman, nadanya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid dan tersenyum jenaka ini. Tapi hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampaknya positif. Hanya saja di sisi lain murid menjadi tergantung kepada guru. Gurunya berbeda pitih, kan seperti itu. Ada ketergantungan dan ini yang menjadi sifat negatifnya anak. Nah betul. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya karena merasa jadi teman. Nih, jadi akibat lain dari bos teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, jadi ini adalah tetap hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai pemantau ini, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. nah di sini pemantau adanya datar dengan bahasa tubuh yang formal. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan karena disebut pemantau tidak marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Nah, ini jadi ada kekurangannya juga. Terus yang terakhir sebagai manajer ini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari kelima posisi kontrol kira-kira yang pas yang mana? Manajer. Betul, di posisi kita sebagai guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya, mengatur kesalahannya, dan mencari solusinya. Nih kan, ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nih, ada salah satu contoh nih. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini guru sebagai penghukum. Sedangkan ketika membuat rasa bersalah, gurunya mengatakan berceramah, seharusnya kamu seperti ini. Saya kecewa dengan perbuatan seperti ini. Ini menjadi anak merasa bersalah. Sedangkan teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Ini ya. Baiklah Ibu, saya lanjutkan untuk slide berikutnya tentang segitiga restitusi. Nah ini ada 3 sisi ya. Yang pertama adalah tentang validasi kebutuhan, yang kedua adalah menstabil. Saya ulangi nih, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nih, yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi anak akan merasa terstabilkan ketika punya kesalahan. Tidak langsung dihukum, apalagi diberi satu konsekuensi. Nah, tapi benar-benar anak ini merasa distabilkan. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Contohnya begini, kamu tentu punya alasan mengapa bisa melakukan hal seperti itu. Jadi anak digali alasan seperti apa. Ini masuk pada validasi kebutuhan. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang belum kamu laksanakan. Nah, jadi ini adalah anak akan menjadi paham apa yang telah dilaksanakan. Menstabilkan identitas ini tujuanlah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah akan menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ada rasa kembali bangkit atau bersemangat ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah ini. Jadi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak menyalahkan si A, si B, tapi fokusnya kepada solusi. Yang berbeda validasi kebutuhan ini. Di sini guru membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ada rasa senang dan sebagainya ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah kepenguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Ini ada contohnya perkataan dari guru. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti ini. Apa penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, misalnya ada anak yang berkelahi ya. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Ini jadi anak itu betul-betul divalidasi. Kira-kira anak itu butuh apa? Apakah butuh rasa kesenangan? Apakah butuh rasa bebas? Apakah butuh rasa kasih sayang? Ataukah lagi butuh rasa diterima? Ini jadi kita bisa mengenali permasalahan pada murid-murid kita. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini. Anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contohnya ada perkataan dari guru. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh anak ditanya soal keyakinan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, untuk kesempatan sesi ini nanti kita praktek membuat keyakinan kelas. Nah, kalau saya kan sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya, nanti saya minta bantuan dari Bapak Ibu yang ada di sini untuk membuat keyakinan kelas, dan harapannya nanti bisa diaplikasikan atau diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu nanti menjadi seorang murid. Nah, saya menjadi guru, kira-kira kita butuh keyakinan kelas ini seperti apa? Di dalam pelaksanaan pembelajaran dari awal inti sampai pembelajaran, kita tentunya mengharapkan murid-murid yang mau bekerja sama dengan kita, berkolaborasi. Oleh karena itu, saya kepingin Bapak Ibu sebagai murid untuk memberikan ya keyakinan yang nanti bisa disepakati bersama-sama dan diyakini bisa dilaksanakan di kelas kita. Di pagi saya minta bantuan Bapak Supri untuk membagikan kertas speed. Nanti silakan Bapak Ibu isi kira-kira kita mau bikin kelas kita seperti apa. Setelah itu nanti ditempelkan di papan yang sudah saya buat itu menggunakan kertas keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu menempel di situ dan minta bantuannya nanti untuk Ibu Suryati membacakan dari hasil tulisan Bapak Ibu semuanya. Silakan bagi yang sudah. Dari Bu Ira dulu, boleh ditempel. Terus sekali lagi siapa yang sudah? Terima kasih Bapak Ibu telah menuliskan keyakinan kelas kita. Saya mohon bantuan Ibu Suryati untuk membacakan apa yang dituliskan oleh teman-teman untuk keyakinan kelas ini. Silakan Ibu Suryati. Maju saja sini bisa langsung dibaca. Keyakinan kelas kita yang telah kita buat. Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, jujur. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Yang keenam, ramah. Dan yang ketujuh, mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih kepada Ibu Suryati yang telah membacakan hasil dari keyakinan yang Bapak Ibu buat. Nah, dengan harapan seperti ini nanti murid-murid kita akan menjalankan apa yang diyakininya. Karena apa yang diyakini pasti akan dijalankan. Demikian Bapak Ibu untuk penjelasan saya tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman saya belajar tentang disiplin positif. Nanti di sesi terakhir saya beri waktu untuk tanya jawab ya. Jika ada hal-hal yang saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir ini ada yang tidak jelas, nanti di sesi berikutnya. Saya ambil sebuah kesimpulan bahwa membentuk budaya positif yang berfokus pada kebutuhan murid dan karakter positif bukanlah hal yang mudah.
Perlu perencanaan yang baik dan berkolaborasi dari seluruh warga sekolah secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam mewujudkan budaya perlu adanya disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan didasari motivasi intrinsik. Indikatornya keberhasilan penerapan budaya positif dari murid yang merdeka, mandiri, berbudi luhur, bertanggung jawab, dan memiliki kebermanfaatan bagi lingkungan kita. Terima kasih sekali dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini membawa pengalaman baru buat kita semuanya. Ya, mari kita berkolaborasi demi kemajuan pendidikan di sekolah kita khususnya dan secara umum di tingkat nasional. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Sekian akhir kata Beliau Bergaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi dari Bapak Warkino SPSD CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang keempat, lain-lain dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Guru disilakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan dari Ibu Ira Dwi Cahyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mempunyai sebuah permasalahan di dalam kelas saya, bahwa saya itu sudah berulang kali menegur salah satu siswa saya yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Siswa tersebut selalu saja ada alasan yang membuat saya itu bingung bagaimana cara selanjutnya supaya permasalahan itu dapat terselesaikan. Misalnya alasan yang diberikan oleh anak tersebut berkaitan dengan keadaan keluarga yang kurang harmonis atau banyaknya waktu yang tersita untuk mengasuh adiknya, seperti itu. Jadi saya sebagai guru merasa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya saya bersikap sebagai guru agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, baik di sekolah maupun keadaan keluarga yang kurang memungkinkan bagi siswa tersebut konsentrasi belajar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik dari Ibu Ira Dwi Cahyati. Kepada Bapak Ibu yang lain, monggo barangkali ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup. Terima kasih kepada Bapak Warkino diperkenankan untuk memberikan jawaban. Terima kasih kepada Ibu Ira Dwi Cahyati yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya bagus sekali menurut saya dan perlu juga dibahas bersama-sama. Saya izin bahwa nanti ada jawaban saya yang belum memuaskan, nanti bisa dibantu teman-teman. Bapak Ibu, tadi dari Kaswira menyampaikan sudah berulang kali menyampaikan teguran atau mungkin sudah berusaha sekali untuk menyelesaikan permasalahan dengan peserta didiknya. Namun sudah bolak-balik atau terulang lagi anak itu tetap melakukan kesalahan. Nah, kita kembali lagi tadi tugas kita menggunakan kontrol sebagai manajer. Ya, kita bisa mengelola anak, bisa menggali anak dari permasalahan dari berbagai sudut. Selanjutnya kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Anak distabilkan identitasnya. Setiap orang punya kesalahan. Pak Guru juga sama, Bu Guru sama. Bahkan Pak Guru pernah melakukan yang serupa. Kita stabilkan anak dulu. Setelah itu baru kita validasi kebutuhan. Tadi sudah disampaikan anaknya kadang membantu ini, membantu itu di rumah. Nah, dengan adanya validasi kebutuhan tersebut, anak akan diberitahu. Anak bisa membagi waktu di rumah. Mana yang bisa membantu orang tua sampai pukul berapa, sehingga anak
tidak bangun kesiangan sehingga anak tidak terlambat dan tugas-tugas bisa terselesaikan ini. Jadi tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan. Terus yang ketiga adalah di sekolah Bapak Ibu silakan dibuat keyakinan kelas yang tadi dibuat bersama-sama. Silakan dibuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan itu dibuat, nanti anak meyakini, oh berarti yang selama ini saya lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan saya. Nah, jadi untuk sisi yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, saya dengan seperti ini saya yakin anak akan luluh dan secara pelan sadar tentang apa yang dilakukan itu tidak sesuai keyakinan diri sendiri. Membantu orang tua itu saya yakin bukan keyakinan, tapi kadang merasa beban karena bertanggung jawab pada orang tua. Jadi menurut saya bila di kelas Anda nanti dibuat keyakinan kelas yang semua siswa itu benar-benar meyakini dan bisa melaksanakannya. Ya, jadi kalau sudah dibuat keyakinan, anak yakin dan bisa melaksanakan, saya yakin kelas kita menjadi kelas yang bisa belajar dengan nyaman, aman, dan bahagia. Demikian dari saya kira. Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Kalau tidak, demikian kira dari saya dan Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada penjelasan semua yang sudah mengikuti sesi saya. Saya kembalikan ke pengacara. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan hamdalah bersama. Demikianlah serangkaian acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negeri 3 Karangkemoji oleh Bapak Warkino SPD SD CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam bahagia, guru penggerak memimpin perubahan, memajukan pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlana Mufidah Fauzi, guru kelas 6 SD Negeri 3 Karangkemoji. Setelah hari ini saya mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif dari Bapak Warkino SPD SD, saya jadi memahami 5 posisi kontrol seorang guru, di mana posisi kontrol yang terbaik adalah manajer. Yang kedua, saya jadi memahami tentang perbedaan antara hukum, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Ke depan, insya Allah saya akan membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryati, guru SD Negeri 3 Karangkemoji. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Bapak Warkino SPD SD, di mana sebelumnya menurut saya posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai teman. Ternyata posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer. Terima kasih Bapak Warkino SPD SD. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubrianto SPD SD, guru kelas 3 SD Negeri 3 Karangkemoji. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Bapak Warkino SPD SD, saya menjadi paham tentang hukuman, konsekuensi dari restitusi. Menurut saya restitusi adalah penyelesaian masalah terbaik bagi peserta didik. Terima kasih kepada Bapak Warkino, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya kita akan membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Nah, tujuannya apa? Keyakinan kelas itu adalah suatu hampir sama dengan aturan ya, hampir sama dengan aturan atau tata tertib. Bedanya kalau aturan tata tertib itu dibuat dari sekolah atau dari Pak Guru sendiri. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang menyepakati adalah kalian. Kalian silakan nanti menulis apa saja
yang harus dilaksanakan oleh kalian, disepakati. Nah, kita kan kelas ada 6 orang. Silakan kalian buat kesepakatan. Contoh, ya. Di kelas misalnya, di kelas berarti memperhatikan guru ketika diajar, ya. Atau contoh lagi, buang alas sampah pada tempatnya, seperti itu. Ya, jadi kalian silakan nanti buat usulan-usulan yang nantinya akan disepakati bersama. Jadi kita yakinkan diri kita. Kalau kamu sudah yakin dengan apa yang kamu tulis, berarti kamu bisa melaksanakannya. Beda sama dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu nanti saya buat, kalau Pak Guru tidak ada, kamu bisa melanggarnya. Tapi kalau kamu yang buat sendiri, nanti kamu tidak akan melanggarnya. Seperti itu. Jelas ya? Nah, sekarang silakan kalian tulis usulan-usulanmu. Nanti setelah itu dipasang di plano yang di sana. Ya, silakan ditulis. Kamu usul apa? Aku usul apa? Satu. Ya, Pak ini sudah nyalain. Nyamain ya. Nyamain. Yuk. Terus? Baik, Dimas. Ya, ya. Sandi. Terus Nadia? Panen terakhir. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja kalian. Jadi kalian sudah membuat keyakinannya dan siap melaksanakannya. Siap? Terima kasih untuk semuanya. Kita lanjutkan untuk ke pembelajaran hari ini. Terima kasih atas bersama kalian. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi, siswa kelas 5 SD dari SD Negeri 3 Karangmojing. Dengan terbentuknya keyakinan kelas, saya lebih termotivasi untuk bertanggung jawab dan disiplin. Terima kasih Pak Warkino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.